Halo sobat, senang berjumpa dengan Anda semua para penikmat film, dan selamat datang di Mari Nonton. Bagaimana kabar kalian semua? Doamin, semoga semua penontonku baik-baik saja. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita menikmati film kita hari ini. Mari gaspol. Kemarin, kita diperlihatkan mengenai serangan yang dilancarkan oleh pemimpin Hong, yang mana jet-jet tempur terbaik mulai meledakkan diri di dekat monster Golden Hornet. Namun serangan tahap pertama yang mereka lakukan sama sekali tidak mempan kepada monster ini. Mereka berharap banyak agar rencana ini akan berhasil. Setelah melihat adanya sebuah kesempatan, pemimpin Hong segera melancarkan serangan tahap kedua, yakni meledakkan bom hidrogen. Untuk diketahui, bahwa bom ini adalah kartu as umat manusia. Sebab hanya itulah senjata terkuat sekarang. Dengan sebuah celah yang diperoleh dari rencana pertama, akhirnya mereka pun mendapatkan sebuah kesempatan untuk meledakkan bom hidrogen. Akibat ledakan yang ditimbulkan oleh bom ini, mengakibatkan listrik di berbagai negara mati total. Bahkan serangan itu membuat semua makhluk hidup panik. Namun, sayang sekali serangan mereka gagal total. Bahkan kini Golden Hornet menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kini, semua orang sudah hilang harapan. Monster Golden Hornet mulai menyerap hawa panas dari ledakan bom hidrogen. Ia kemudian melancarkan serangan balik. Para pejuang mulai menyadari bahwa serangan bom itu telah membuat Golden Hornet marah besar. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, mereka semua harus bertindak cepat untuk mencegah serangan balik. Sedangkan, Hong memberitahu bahwa sistem AI Istana Dewa Perang mulai menguraikan sebuah rekaman. Berdasarkan data yang didapatkan, mereka bisa memprediksi jalur pergerakan monster tersebut. Memungkinan besar monster itu akan pergi ke kerajaan Hakka. Kembali ke Lo Feng, Babata memberitahu dirinya bahwa kecepatan yang Golden Hornet miliki saat ini adalah 15.000 meter per detik. Jadi, dalam waktu kurang lebih 5 menit, ia akan masuk ke dalam kerajaan Hanka. Mendengar hal ini, tentu membuat Lo Feng yang terkejut. Karena bagaimanapun kota Jiangna, yang adalah tempat tinggalnya, tidak begitu jauh dari kerajaan Hakka, mengetahui bahaya membesar, jadi MC kita nih khawatir. Lalu ia segera menghubungi keluarganya, agar bisa bersembunyi di dalam ruangan gravitasi. Ia juga mengingatkan untuk tidak boleh keluar dari ruangan itu. Apalagi, kemungkinan besar ia ini tidak bisa kembali dalam waktu yang singkat. Untuk saja keluarganya paham dan untuk sisanya akan Luo Feng jelaskan nanti. Luo Feng ini ingin secepat mungkin mendapatkan senjata, yang mampu menghabisi Golden Hornet. Karena jika monster itu benar-benar telah tiba di kerajaan Hakka, maka bisa dipastikan korban jiwa akan sangat banyak berjatuhan. Tidak ingin hal itu terjadi, Luo Feng pun meminta Babata untuk mencari petunjuk dari relik yang mereka temukan. Untung saja, Babata menemukan sesuatu. Yang mana, mereka akhirnya tahu peninggalan utama dari tempat ini berada di tempat rahasia, di dalam kapal induk. Ternyata, ada sebuah kapal, yang tersembunyi di peradaban kuno nomor 12. Babata senang melihat kapal itu. Bahkan, ia segera melakukan pemeriksaan. Setelah semua selesai, Babatan mulai mengingat, bahwa dulu Yan Bowo berhasil menghancurkan seluruh Starfleet dengan satu gerakan saja. Saat ini, mereka sedang berada di puing-puing kapal induk armada. Dan kapal yang sedang mereka lihat itu, adalah X-81 Black Dragon Mountain. Walaupun terlihat kecil, tapi dari segi produksi kapal ini jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan seluruh kapal induk. Senjata standarnya saja mampu menghabisi binatang urutan 7 dan ke-8. Jadi, jika menggunakan senjata utamanya, maka mereka masih memiliki harapan. Mendengar semua itu, membuat Lo Feng yakin bahwa kekuatan dari kapal ini 100 kali lebih unggul, jika dibandingkan dengan ranah pertama di kelas bintang. Hal ini dibenarkan oleh Babata. Bahkan, kapal ini hanya diberikan kepada orang-orang dari tingkat kosmik atau memiliki latar belakang yang sangat terkenal. Jadi, tidak heran mengapa kapal Black Dragon Mountain, memiliki kekuatan sehebat itu. Beberapa saat kemudian, pintu kapal pun terbuka. Babata meminta untuk berhati-hati, karena bagaimanapun, bagian dari dalam kapal ini memiliki sistem pertahanan yang sangat ketat. Jadi, tentunya akan terlalu beresiko bagi mereka.
Mereka pun diperlihatkan pada pintu masuk, yang merupakan lorong panjang dan juga sempit. Setelah memperhatikannya, Lo Feng pun bisa melihat adanya pemecah laser, yang berada di sekitaran lorong itu. Dia yakin, pasti laser ini telah banyak menghabisi makhluk hidup. Lalu ia mencoba untuk melihat seberapa kuat laser ini. Dapat diduga, handphonenya terpental dengan sangat mudah. Selain harus menghindari laser ini, mereka juga harus membuka gerbang agar bisa masuk ke dalamnya. Mereka tidak bisa lewat begitu saja, karena keseluruhan kapal ini dibangun dengan logam Neuterios. Jadi hanya seseorang yang memiliki kekuatan kostik saja, yang mampu menghancurkan kapal ini. Lalu MC kita memutar otaknya. Ia berencana untuk menggunakan serpihan tembaga merah. Babatan merasa, hal itu bisa dilakukan. Namun, yang menjadi masalah ada kekuatan yang Lo Feng miliki saat ini, tidak akan mungkin cukup menahan kekuatan dari pecahan itu. Babata kemudian memperlihatkan sesuatu benda. Yah, dan benda itu dia beri nama Power Top, yang mana cara kerjanya hampir sama dengan dongkrak untuk yang punya mobil guys. Tentu saja bahan dari sistem yang dia gunakan jauh lebih tinggi. Babata lalu meminta Lo Feng untuk memasukkan Power Top ke dalam celah gerbang. Dengan pertahanan dari Amor dan juga perisainya, ia berharap keduanya mampu menahan serangan dari laser ini. Sayang sekali, laser ini masih terlalu merepotkannya. Meskipun menggunakan kekuatan mentalnya tapi reaksi dari laser ini terlalu cepat. Dan, pada akhirnya ia pun harus gagal memasukkan Power Top ke dalam celah gerbang. Babata memberitahu, boleh Seir dan menyerang seluruh target di dalam lorong itu. Jadi hanya Lo Feng saja yang masuk. Maka tentu, semua target akan berfokus kepadanya, untuk menggunakan beberapa target sekaligus, agar semua perhatian tidak berfokus kepada Lo Feng. Untuk itu, ia bisa memanfaatkan bilah-bilah pisaunya, agar membuat sistem laser kebingungan. Babata memuji kepintaran Lo Feng, yang mampu memahami pembicaranya dengan sangat cepat. Segera Lo Feng membuka gerbang, tapi pada saat itu juga, laser pun mulai menyerang. Meskipun sempat berpacu dengan waktu, tapi pada akhirnya Lo Feng pun berhasil masuk, sebelum Power Top hancur. Lalu Babata meminta Lo Feng untuk segera masuk ke dalam pusat kendali, karena mereka harus menghubungkan suar ke dalam sistem AI kapal ini. Dengan cara inilah, mereka bisa mengetahui cara menembus sistem AI, dan juga mengendalikannya. Baru saja mereka pergi, pada saat juga alarm peringatan berbunyi. Yang mana, kita langsung saja dibawa kepada pusat kendali. Di sana terlihat, ada 3 orang penjaga dan juga pemimpinnya. Sistem ini memberitahu, bahwa ada seseorang yang telah masuk ke dalam kapal ini. Namun, tingkat ancamannya sangatlah lemah. Tapi meskipun begitu, sistem AI memberikan perintah untuk langsung menghabisinya. Kita lalu dibawa berpindah lagi ke sebuah tempat, yang mana diperlihatkan para penjaga pun telah dibangunkan dari tidurnya. Kembali lagi ke Lo Feng, yang mana dia itu terus melanjutkan perjalanannya. Di sini ia tidak merasakan keanehan apapun. Hingga pada saat Babatan memberitahu, bahwa ada 3 benda yang tidak dikenal mendekati mereka dengan sangat cepat. Dan mereka tidak memiliki tanda-tanda vital. Maka, Babata yakin, itu adalah robot yang mencegah para penyusul. Ia tidak habis pikir, bagaimana bisa kapal yang tenggelam selama lebih dari 800.000 tahun ini, masih memiliki fungsi merawat mesin yang sangat baik. Beberapa saat kemudian, ketiga robot ini pun sampai di hadapan Lo Feng. Mereka yang mendeteksi Lo Feng sebagai seorang penyusup, segera melancarkan serangan. Dalam petarung ini, Lo Feng yang sangat kesulitan menghadapi ketiga robot. Bahkan kerjasama yang mereka lakukan, tidak memiliki celah sedikit pun untuk dia melakukan serangan balik.